Selanjutnya yaitu tentang kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual itu kecerdasan yang mempunyai kemampuan yang mempelajari suatu ilmu dengan cara berpikir. Dan juga kecerdasan bisa diukur dari cara seseorang berpikir dan mengemukakan sebuah pendapat atau suatu pandangan penilaian. Kecerdasan dapat juga dilakukan melalui tes atau ujian daya ingat, daya nalar, penguasaan kosakata, ketetapan menghitung, dan mudah atau tidaknya dalam menganalisis sebuah data. Dan kecerdasan intelektual muncul sejak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jadi kecerdasan intelektual itu bisa saja bisa sejak kita dalam kandungan atau masa prenata sampai kita tumbuh dewasa. Jadi setiap anak itu mempunyai kecerdasan dari keluarganya masing-masing. Terus setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini sudah dibekali dengan 1 triliun sel yang terdiri dari 100 miliar sel aktif dan 900 miliar sel yang kesemuanya itu berkumpul di otak. Dan adapun firman Allah yang mengenai pentingnya kecerdasan intelektual, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman tahdzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah kamu orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud yang berdiri? Sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Dan katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Dan juga pada dasarnya setiap manusia memiliki makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan intelektual tersebut. Dan juga adapun fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama menyimpan pengetahuan, dan kedua mendapatkan pengetahuan yang baru, yang ketiga dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam dan meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Emotional quotient dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu kecerdasan emosi. Yang pertama itu ada aspek-aspek emotional quotient dan yang kedua itu ada fungsi kecerdasan emosional. Pertama yaitu kita bahas tentang apa itu arti emotional quotient tersebut atau kecerdasan emosional. Kecerdasan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki manusia, yaitu untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing, dari yang termudah hingga yang tersulit. Sekalipun manusia hanya menyelesaikan masalahnya itu sendiri. Setelah itu kita harus bisa memahami dengan adanya suatu masalah tersebut. Yang kedua itu emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang sedang berlangsung dan bisa saja berubah-ubah seketika, dan merasakan perasaan yang bergejolak hendaknya seperti sedang marah, bahagia, dan lainnya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan yang bisa kita kenali dengan apa yang kita rasakan pun sebaliknya. Juga dapat membangkitkan diri kita sendiri
dan juga mampu menahan emosi dari apa yang ada di diri kita dan dalam hubungan dengan orang lain. Adapun emosi ialah suatu perasaan yang dapat merubah kondisi seseorang yang tak kenal waktu dan juga harus tidak berlebihan jika sedang merasa senang. Adapun aspek-aspek emotional question itu ada 5. Yang pertama, mengenali emosinya sendiri. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengenali emosi orang lain. Yang kelima, membina suatu hubungan. Selanjutnya, fungsi kecerdasan emosional. Fungsinya itu ada beberapa macam. Salah satu di antara lain, dengan adanya kecerdasan emosi, manusia bisa merasakan hal-hal bersifat manusiawi. Orang yang memiliki kecerdasan emosi memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari suasana hati yang tidak mengenakan seperti marah, khawatir, dan kesedihan. Orang yang memiliki kecerdasan emosi akan lebih memiliki harapan yang lebih tinggi karena ia tidak terjebak di dalam kecemasan dan depresi. Dengan harapan yang tinggi tersebut, ia akan mampu memotivasi diri. Selanjutnya, dengan kecerdasan emosi, orang akan memiliki sikap optimisme yang merupakan sikap pendukung bagi seseorang agar tidak terjatuh dalam keputusan bila menghadapi kesulitan dan kegagalan. Karena dia melihat kesulitan sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan dan melihat kegagalan adalah sesuatu yang dapat diperbaiki. Selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan yang memiliki makna atau arti yang luas. Seseorang dapat mengerti hidupnya dengan cara bekerja, belajar, atau bertanya mengenai masalah yang ada. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan suatu jiwa yang bisa menyembuhkan diri sendiri secara keseluruhan. Jadi, kecerdasan spiritual itu diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanya tentang makna hidup yang paling utama dalam hubungannya dengan dunia tempat hidupnya. Dan kecerdasan ini bisa membantu untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Karena semakin hari semakin banyak orang yang percaya akan suatu solusi untuk masalah hidupnya. Seperti apa cara yang dapat dilakukan untuk memahami konsep kecerdasan spiritual, yaitu seperti beryoga, meditasi, berdoa, dan sebagainya. Adapun cara yang dapat membantu membangun kecerdasan spiritual yaitu yang pertama melatih kesadaran. Sadari bahwa Anda memang tidak sempurna sebagai manusia. Ada kesalahan dan ego di dalam diri kita sendiri. Tapi bukan berarti kita bisa membiarkan hal-hal ini menguasai kita, apalagi pikiran-pikiran yang buruk. Maka dari itu, kita harus sadari, ubah pikiran-pikiran buruk itu yang membuat jiwa kita tidak tenang. Dan kita harus terbiasa untuk hidup secara sadar akan hidup kita ini dan lebih mudah untuk menghargai dan menikmati hidup. Yang kedua itu meditasi. Meditasi ini seperti membantu Anda belajar lebih mengenal diri sendiri. Seperti bagaimana perasaan Anda, terus dilatih untuk memahami segala pikiran atau perasaan yang muncul di benak kita sendiri gitu. Selanjutnya melakukan visualisasi. Visualisasi ini kira-kira seperti apa? Seperti otak pada dasarnya tidak bisa membedakan antara visualisasi dengan kenyataan. Maka dari itu kita juga saat membayangkan bahwa kita merasakan bahagia dan tenang,
otak juga akan merasakan bahwa kita sedang dalam keadaan bahagia. Jadi bagaimana kita untuk menggunakan atau mewujudkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini gitu. Jadi kita harus membayangkan kita hidup bahagia, tenang. Jadi otak kita pun akan merasakan bahagia, senang, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu berkumpul dengan komunitas. Nah, berkumpul dengan komunitas ini bisa menggantungkan untuk kecerdasan spiritual kita. Jadi dengan berkumpul dengan komunitas ini kita akan bisa menjadi pikiran kita lebih terbuka, terus kita belajar untuk menghargai keberagaman, terus kita bisa lebih nyaman dengan diri sendiri dan meningkatkan rasa empati juga pengetahuan. Dan tugas komunitas ini juga banyak, bukan tentang hanya keluarga atau apa gitu. Jadi di sini tuh bukan untuk kalangan-kalangan tertentu gitu. Di sini bisa semua seperti teman, teman dekat atau yang lainnya. Jadi kita bisa bergabung dalam misalnya komunitas kayak klub-klub misalnya teman yoga yang tadi misalnya belajar gitu. Jadi lebih memanfaatkan diri untuk berpikir positif gitu. Selanjutnya yaitu mendekatkan diri dengan alam. Melakukan aktivitas alam terbuka membuat kita itu lebih terkoneksi lagi secara spiritual, seperti misalnya pikiran kita lagi mumet atau lagi tidak enak hati, coba sekali-sekali kita refreshing untuk menenangkan diri kita. Biasanya melihat alam, misalnya lihat pemandangan, terus melihat pantai gitu. Itu bisa menunjukkan apa, menguntungkan menguntungkan bagi kesehatan fisik dan mental kita. Maka dari itu, luangkanlah waktu untuk sekedar berefreshing, menyegarkan otak gitu. Karena seharian telah bekerja atau banyak masalah gitu. Jadi harus pintar-pintar kita untuk meluangkan waktu mengenal diri sendiri. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan tentang kecerdasan transendental.